Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya ingin ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini di dunia persepak bolaan tanah air timbul banyak perdebatan ya teman-teman, utamanya tentang program pemain naturalisasi. Seperti yang kita sering dengar, banyak ada beberapa komentator ya, seperti Bung Adnan Marhali, kemudian ada si Bung Toel ya, Bung Tommy Wery, yang selalu mengkritisi program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Begitupun selalu mengkritisi Coach Sintayong ya teman-teman. Nggak cuma mengkritisi ya, komen-komennya ini memang sudah tajam ya mengarah ke situ. Bahkan belakangan ini juga ada kritik dari beberapa pemain, utamanya pemain salah satunya siapa yang namanya Tahir itu dari PSS Biak, yang mengatakan bahwasannya program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI saat ini bisa mematikan potensi lokal gitu kan. Dia berpendapat bahwasannya kemampuan pemain naturalisasi itu 11-12 dengan pemain lokal. Nah, ini memang perlu saya tanggapi gitu kan ya teman-teman. Kalau kemudian banyak suara-suara sumbang tentang program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, teman-teman, saya sendiri adalah seorang supporter, fans daripada timnas merah putih yang akan terdepan selalu mendukung ya program naturalisasi yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI, utamanya PSSI, yang memang diperjuangkan dan saat ini udah tampak ya hasilnya ya teman-teman. Kita kemarin bisa lolos ke babak kedua ya di Piala Asia di fase 16 besar, walaupun kemudian kita kalah dengan Australia. Dan saat ini untuk Piala Dunia di 2026 nanti, timnas Indonesia tinggal selangkah lagi teman-teman. Saat ini posisinya berada di runner up ya, nomor 1 di grup F di kualifikasi Piala Dunia saat ini. Di grup F itu juaranya lah kemungkinan besar adalah Irak yang poinnya nggak kekejar yakni 12. Di belakangnya ada Indonesia, poinnya 7. Di bawahnya kemudian ada Filipina poin 3 dan bawahnya ini Vietnam poin 3, Filipina poin 1. Artinya tinggal satu langkah lagi, satu kaki lagi, timnas kita akan masuk di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang kemungkinan besar memang dengan kualitas pemain yang ada kita saat ini bisa lolos ya tampaknya Indonesia ya. Saya yakin, saya punya keyakinan besar kalau kemudian disusul dengan pemain-pemain naturalisasi baru untuk menutup lubang-lubang yang masih ada di timnas kita. Balik lagi ke para komentator seperti sekelas Bung Toel, kemudian pemain seperti pemain yang namanya Tahir dari PSS Biak. Saya pengen mereply kritikan kalian. Kalau kemudian kita dibilang program naturalisasi ini bisa mematikan potensi pemain lokal ataupun kemudian bisa kemampuannya cuma 11-12 dengan pemain lokal, kita selama ini dari pertama kali PSSI berdiri ya teman-teman, mungkin sudah puluhan tahun gitu kan, kita cuman berkutat di Asia Tenggara teman-teman. Di Asia Tenggara pun kesulitan berhadapan dengan Vietnam dan Thailand. Sampai dulu pernah ada sepak bola gajah ya, dimana untuk menghindari Vietnam kemudian dulu pemain kita ya Mursid Effendi kalau nggak salah kemudian memasukkan bola ke gawangnya sendiri. Itu sudah kurang dikasih kesempatan gitu kan, sampai kemudian berpuluh-puluh tahun PSSI, timnas kesayangan kita, cuman berkutat di Asia Tenggara. Ini fakta ya teman-teman, ini fakta yang nggak bisa kita ingkari. Bayangkan teman-teman, negara kita ini penduduknya yang hampir 270 juta gitu kan, memiliki supporter sepak bola, memiliki fans sepak bola yang memang lagi gila sepak bola, ini fans berat, yang selama ini porsinya adalah mendukung timnas-timnas dari negara lain
seperti kayak saya gitu. Dulu jarang ya teman-teman, semenjak prestasi negara kita di Asia Tenggara aja berat gitu kan, banyaknya kita jadi fans negara lain, nonton Piala Eropa dukung Prancis, dukung Kroasia gitu kan, Piala Dunia dukungnya Jerman, dukungnya Argentina gitu kan. Fans kita ini sebenarnya kelasnya udah fans kelas Eropa ya, fanatismenya, jumlahnya besar gitu kan, penggemarnya besar gitu. Nah selama ini memang akhirnya cuman fans daripada supporter daripada Indonesia ini kebanyakan cuman menjadi supporter daripada event-event negara-negara lain yang notabene bukan negara kita sendiri. Nah teman-teman, kita harus akui di era Bapak Erick Thohir, kepemimpinan PSSI Bapak Erick Thohir, dan kemudian kepemimpinan daripada timnas oleh Coach Sintayong, kepercayaan gitu kan, antusiasme dari fans Indonesia untuk mendukung timnasnya sendiri gitu kan, timnas daripada kesayangan mereka sendiri mulai tumbuh teman-teman. Seperti saya sendiri dulu udah jarang nonton timnas, semenjak kedatangan fans public figure baru seperti Tom Haye, Ratna Roratmangun, Jay Izzes, yang mereka juga berhak, mereka adalah keturunan Indonesia, bahkan mereka sekarang paspornya Indonesia, KTP-nya Indonesia. Itu saya sekarang nunggu itu berapa bulan mau ketemu Vietnam tuh, saya udah nunggu ini sampai sekarang, mau nunggu Irak sama Filipina nanti di bulan Juni. Ini udah kayak mimpi-mimpi, nunggu karena harapan kita besar. Artinya harus kita akui bahwasannya di era kepemimpinan Bapak Erick Thohir, kemudian melakukan program luar biasa di program naturalisasi, digeber, prestasi negeri kita ini meloncat jauh ya, dari segi kualitas permainan, kemudian dari segi peringkat FIFA udah naik jauh ya di masa kepemimpinannya Coach Sintayong. Justru saya kurang ngerti gitu kan, orang-orang seperti Adnan Marhali, seperti Bung Toel, kita nggak ngerti, kalah juga repot, menang juga salah gitu kan. Kita nggak ngerti nih orang-orang ini apakah keinginan mereka itu apa gitu kan. Dan kalau kemudian tadi sempat ada pemain dari PSS pihak ya, yang namanya Tahir, katanya kalau bisa diadu gitu kan, antara ya nggak usah perlu seperti itulah, tunjukkan kemampuan kalian di Liga Indonesia, kemampuan kualitas kalian gitu kan, syukur-syukur bisa diambil oleh tim asing, dari klub asing gitu kan, pasti diambil ya sekelas oleh Coach Sintayong, fair kok itu kan. Lihatlah, ada kemudian Marcelino Ferdinand, ada Yakub Sayuri, Yance Sayuri, Ricky Kambuaya, ada Witan Sulaiman, kemudian ada si Pratama Arhan gitu kan, Egi Maulana Fikri. Ini diambil semua kalau memang kualitasnya bagus, diberi kesempatan kok gitu kan. Nggak perlu kemudian banyak keluar-keluarnya di media sosial, tunjukkan kualitasnya. Yang jelas sekarang supporter, pendukung timnas kesayangan kita, timnas Merah Putih, timnas Garuda, semuanya ya mendukung program naturalisasi yang dilakukan Bapak Erick Thohir dan para jajaran elit PSSI. Dan kita semua kok, kita bisa lihat faktanya di grup-grup penggemar sepak bola itu banyak sekali, dan mereka mungkin 99,9% mendukung kedatangan pemain-pemain naturalisasi yang memang untuk meningkatkan, mengharumkan nama bangsa dan timnas Merah Putih kesayangan kita di dunia internasional gitu kan. Apalagi kalian orang-orang ini yang seperti kritikus-kritikus itu hanya ingin memecah belah ya, menimbulkan polarisasi, friksi antara pendukung, tapi sepertinya gagal mereka itu ya. Maaf ya Bung Toel ya, sepertinya Anda gagal. Justru saya yakin popularitas kalian semua menurun di mata para penggemar fans sepak bola di Indonesia. Saya yakin itu teman-teman. Dan kita berharap banyak untuk kedepannya ini agar PSSI kemudian nggak blunder. Kita juga kurang tahu nih, yang datang malah kemudian kabar-kabarnya adalah Calvin Verdong ya, back kiri ataupun center back kiri daripada Nijmegen gitu kan. Kalau para supporter sih sepertinya harapannya pemain-pemain striker ataupun winger ataupun attacking midfielder ya. Karena kalau untuk pemain belakang sepertinya saya berharap juga Coach Sintayong, Bapak Erick Thohir untuk memberikan space kepada pemain lokal juga ya, notabene yang lokal. Untuk saat ini udah penuh ya, penuh sesak, tapi kalau kemudian
Calvin Verdong ini kemudian mau masuk, tentunya tambah penuh sesak ya. Space-nya memang sudah harusnya untuk winger ataupun striker ataupun attacking midfielder yang memang sangat mengkhawatirkan kalau kita cuma punya jago Ratna Roratmangun atau di tengah Tom Haye. Pemain kuncinya kalau mereka sampai cedera atau terkena akumulasi pemain kartu kuning gimana nanti ketika berhadapan, ketika seandainya Indonesia kemudian masuk di babak 3 besar ya, kualifikasi pra Piala Dunia. Di 3 besar itu udah jelas yang menunggu sekelas Iran, Australia, Uni Emirat Arab, Qatar, Korea Selatan, Jepang, Uzbekistan. Ini raksasa semua ya teman-teman. Artinya memang kita butuh sekelas pemain oleh Ten Haromeni gitu kan, striker FC Utrecht, dan kalau bisa ya sekelas Kasan Miryo ataupun kemudian Milian Manhop bisa kemudian diambil ya. Kalau pemain bertahan saya pikir sudah cukup ya gitu kan. Ini pendapat saya pribadi, supaya kemudian didengarkan oleh Bapak Erick Thohir ataupun para jajaran elit PSSI ya, harapan kita. Walaupun kita mengakui Coach Sintayong sepertinya lebih tahu, tapi yang jelas kedalaman skuad memang dibutuhkan ya. Saya pikir gimana kalau kemudian sampai pemain sekelas Ratna Roratmangun atau Tom Haye terkena cedera ataupun terkena akumulasi ya, akumulasi kartu kuning, kemudian nggak bisa bermain, kemudian di fase-fase memang yang babak-babak yang penting kalau nanti timnas kita masuk di kualifikasi pra Piala Dunia di babak ketiga nanti. Karena ini memang peluangnya besar ya teman-teman. Yona Asia punya tiket 8,5, artinya 8 lolos langsung ke Amerika, Kanada, dan Meksiko ya. Nanti di 2026 nanti yang menyelenggarakan Piala Dunia itu 3 negara, Meksiko, Amerika, sama Kanada. 8 langsung ke sana tiketnya, artinya nanti dari 3 grup, yang tiap grupnya ada 6 negara. Nanti kan kalau itu runner up sama juara grupnya langsung ya, artinya ada 6 ya, 6 tiket utama, kemudian sisanya tipe posisi 3-4 playoff, dapat 2 tiket lagi. Nah, artinya 8 ya teman-teman, 8 tiket. Dan tiketnya yang setengah lagi adalah kemudian dari runner up-nya memang tiket yang dapat playoff dari Yona Asia bertemu dengan zona di luar Asia, yang tentunya berat kalau ketemunya dengan CONCACAF ataupun kemudian ketemunya dengan zona Amerika Selatan, kan berat ya teman-teman. Kalau bisa kemudian adalah lolos langsung. Nah itu harapan kita. Lagi-lagi kita semua sudah selayaknya mendukung program daripada PSSI untuk melakukan naturalisasi. Kita butuh 3 ataupun 4 pemain, utamanya adalah pemain penyerang, yaitu harapan kita. Kita nggak ngerti kok kemudian saat ini masih berusaha menumpuk deretan pemain belakang. Kalau di sayap kiri Calvin Verdong ya, left back, di situ udah ada Sain Patinama gitu kan. Kemudian udah ada Pratama Arhan kan, ada kemudian Elkan Bagot kadang juga dipasang di situ ya selain central defender. Artinya ada penumpukan pemain nanti ya. Harapan kita memang pemain-pemain bertipe menyerang, dan kita harap 1-2 bulan ini PSSI sudah mendapatkannya ya, sehingga nggak blunder nanti ketika ketemu Irak sama Filipina. Memang kemudian kita komplit ya pemainnya, karena tinggal kita meraih 1 kemenangan lagi, kita langsung lolos ke babak ketiga kualifikasi pra Piala Dunia nanti. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat, semoga menambah banyak sedulur-sedulur saya di hobi sebagai fans sepak bola Indonesia. Akhir kata, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Cibubur, Jakarta. Yuk, matur nuwun.